Oke, Oke, silakan Kakak. shalom. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara. Kali pagi hari ini kita mau sama-sama datang kepada Tuhan. Kita bawa korban syukur tuh kepada Tuhan buat hari yang baru, buat kebaikan yang baru, buat penyertaan yang baru dalam hidup kita. Bapak, kami bersyukur Tuhan, kembali pagi hari ini kami sama-sama mau datang, bawa korban syukur kami kepadamu Tuhan. Lewat pujian dan penyembahan kami pagi hari ini, Tuhan temui setiap kami, temui kami dengan hadirat-Mu. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur kebaikan-Mu. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus Tuhan. Kau Bapa yang setia. Terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan. Bapa kau setia. Takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanmu tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Ubah hatiku seperti hatimu,
panjatkan kasih-Mu, ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi seperti-Mu. Sebab hidupku milik-Mu, Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, biar hatiku seperti hati-Mu, biar hidupku Tuhan memuliakan-Mu. Terima kasih Yesus, ku bersyukur. Terpujilah Bapa yang setia. Terima kasih, kami bersyukur. Kau pilih hidup, Kau pakai hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Oleh anugerah-Mu Tuhan kami jadi milik-Mu. Kami tahu Kau milik kami Tuhan. Kau hidup di dalam kami dan kami mau terus hidup di dalam Tuhan. Biar hati kami jadi seperti hati-Mu. Biar mata kami melihat seperti mata-Mu Tuhan. Ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, panjatkan kasih-Mu, ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi mau jadi seperti-Mu Tuhan. Kami mau katakan kalau hari ini kami masih ada, kami mau hidup bagi-Mu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Walau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sebab kasih-Mu besar, anugerah-Mu cukup bagiku. Yesus, Kau kebenaranku, terpujilah Kau Tuhan. Kami mau terus jadi kemuliaan-Mu. Kami mau terus jadi kebesaran-Mu. Terima kasih Yesus Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat hidup kami. Kami bersyukur buat pengorbanan-Mu, buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Hari ini kami Engkau pakai Tuhan untuk melayani Engkau. Semua karena kebaikan dan anugerah, bukan karena kekuatan kami. Tuhan, pagi hari ini kami mau kembali dengar firman-Mu. Ini hati kami Tuhan, kami mau siap dengar firman-Mu. Bicaralah Tuhan buat setiap kami, teguhkan kami, kuatkan kami dengan firman-Mu. Baharui kami dengan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap dengar firman-Mu. Amin. Shalom semua. Selamat pagi. Saya mau bagikan renungan di pagi hari ini, yaitu di 2 Tawari 26. Saya bacakan firman Tuhan. Segenap bangsa Yehuda mengambil Uzia yang masih berumur 16 tahun dan menobatkan dia menjadi raja menggantikan ayahnya Amazia. Ia memperkuat Elot dan mengembalikannya kepada Yehuda. Sesudah raja mendapatkan pemberhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Uzia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekholia dari Yerusalem. Ia melakukan yang benar di mata Tuhan, tepat seperti apa yang dilakukan Amazia ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah, dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Maka majulah ia berperang melawan orang-orang Filistin dan membongkar tembok Gad, Yabne, dan Asdod, lalu mendirikan kota-kota di sekitar Asdod dan di lain-lain wilayah orang Filistin.
Allah menolongnya terhadap orang Filistin dan terhadap orang Arab yang tinggal di Gurbal dan terhadap orang Meunim. Orang-orang Amon membayar upeti kepada Uzia. Namanya termasuk sampai ke Mesir karena kekuatannya yang besar. Uzia mendirikan menara di Yerusalem di atas pintu gerbang, sudut di atas pintu gerbang lebak, dan di atas penjuru, serta mengokohkannya. Ia mendirikan juga menara-menara di padang gurun dan menggali banyak sumur karena banyak ternaknya, baik di dataran rendah maupun di dataran tinggi. Juga ia mempunyai petani-petani dan penjaga-penjaga kebun anggur di gunung-gunung dan di tanah yang subur. Karena ia suka pada pertanian. Selain itu, Uzia mempunyai tentara yang sanggup berperang dan yang maju berperang dalam laskar-laskar menurut jumlah anak buah yang dicatat oleh Panitera Yeil dan penata usaha Maasea di bawah pimpinan Hananya, salah seorang panglima raja. Kepala-kepala puak pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa itu seluruh berjumlah 2.600 orang. Di bawah pimpinan mereka terdapat satu bala tentara terdiri dari 307.500 orang gagah perkasa dalam berperang untuk membantu raja dalam menghadapi musuh. Uzia memperlengkapi seluruh tentara itu dengan perisai, tembok, ketopong, baju jira, busur, dan batu umban. Ia membuat juga di Yerusalem alat-alat perang, ciptaan seorang ahli yang dapat menembak anak panah dan batu besar untuk ditempatkan di atas menara-menara dan penjuru-penjuru. Nama raja itu termasuk sampai ke negeri-negeri yang jauh, karena ia ditolong dengan ajaib sehingga menjadi kuat. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Tetapi Imam Azaria mengikutinya dari belakang bersama-sama 80 imam Tuhan, orang-orang yang tegas. Mereka berdiri di depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, "Hai Uzia, engkau tidak berhak membakar uskupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini, karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini." Tetapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam. Timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan dekat mezbah pembakaran ukupan. Imam kepala Azaria dan semua imam lainnya memandang kepadanya, dan sesungguhnya ia sakit kusta pada dahinya. Cepat-cepat mereka mengusir dari sana dan ia sendiri tergegas keluar karena Tuhan telah menimpakan tulah kepadanya. Raja Uzia sakit kusta sampai kepada hari matinya, dan sebagai orang yang sakit kusta ia tinggal di dalam sebuah rumah pengasingan karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan. Dan Yotam anaknya mengepalai istana raja dan menjalankan pemerintahan atas rakyat negeri itu. Selebih dari riwayat Uzia dari awal sampai akhir ditulis oleh Nabi Yesaya bin Amos. Kemudian Uzia mendapat pemberhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan dikuburkan di samping nenek moyangnya di ladang dekat pekuburan raja-raja karena ia berpenyakit kusta. Kata orang kepada Yotam anaknya menjadi raja. Kata orang, maka Yotam anaknya menjadi raja menggantikan dia. Jadi pagi hari ini kita belajar tentang Raja Uzia. Dan sebelum kita belajar tentang Raja Uzia, kita juga banyak belajar dari Raja Amazia, Raja Yoas, dan kita melihat banyak nilai-nilai yang kita dapat atas mereka karena mereka sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, mencari Tuhan, dan juga Tuhan memberkati, Tuhan melindungi. Di sini yang saya dapat ada 2 poin, yaitu yang pertama di
ayat ke-4 dan 5, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tepat seperti yang dilakukan Amazia ayahnya, ia mencari Allah selama hidup Zakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah, dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Jadi kita melihat selama hidup Zakaria, maksudnya selama ada yang mengajarkan kepada Uzia supaya takut akan Allah, maka Tuhan pun membuat usahanya pun berhasil. Jadi yang kita dapat di pagi hari ini, kita tuh butuh orang yang mengajarkan kita butuh komunitas yang selalu mengingatkan kita, supaya kita terus sungguh-sungguh bisa datang kepada Tuhan. Karena kalau kita tidak ada teman atau mentor yang mengajarkan kita tuh semakin hari itu kedagingan kita tuh semakin muncul. Kita tuh ingin melakukan hal-hal yang enak, yang membuat kita tuh lebih enak daripada supaya kita melakukan hal-hal yang lain. Maka kita bisa melakukan hal-hal yang menurut kita enak tapi merugikan orang lain gitu loh. Jadi kita butuh sekali komunitas atau mentor yang selalu mengingatkan kita kalau kita hidup harus takut akan Tuhan. Seperti setiap pagi kita ke radio, ini juga suatu eh, kelas ya, aku bicara sebagai suatu kelas yang selalu mengajarkan kita setiap hari untuk hidup takut akan Tuhan, terus mendapatkan nilai-nilai kehidupan kita sehari-hari, untuk kita di dalam keluarga, bagaimana kita mengasihi istri, mengasihi anak, yang harus kita pelajari tiap hari. Karena dalam setiap hari itu kita pasti ketemu istri, ketemu anak, itu bisa ada benturan-benturan. Dan kalau kita tidak dapat nilai, macam mana kita harus tetap mengasihi mereka sebagaimanapun juga, ya kita bisa emosi, bisa tidak mengasihi mereka, tidak melayani mereka. Tapi pada saat kita setiap pagi kita mendapat nilai, kita terus diingatkan kalau kita harus mengasihi keluarga, mengasihi anak-anak atau melayani mereka, maka kita bisa melakukannya dengan sukacita, dengan damai sejahtera, karena kita setiap hari diajarkan. Itu poin pertama yang saya dapatkan. Dan seperti kita lihat, Uzia juga menjadi masyhur sampai ke Mesir, sampai kemana-mana, karena Tuhan memberkati dia. Itu poin yang kedua yang saya dapati, yaitu di ayat 16. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Nah, kita melihat Uzia menjadi tinggi hati, karena saya melihat beberapa raja sebelumnya ya, mereka kalau sudah diberkati, sudah negerinya sudah aman, mereka sudah mempunyai tentara yang kuat, mereka pada umumnya sudah memiliki hati yang condong, itu semua karena dia gitu loh, bukan karena Tuhan. Padahal kita tahu semuanya itu karena Tuhan lah. Kalau kita baca dari awal, karena mereka takut sama Tuhan lah, maka Tuhan menyukseskan mereka, membuat mereka berhasil saat mereka berperang. Di poin yang ke-16 ini, yang ayat 16 ini yang saya dapat itu, ternyata tuh kalau kita tinggi hati, atau kita bisa ngomong dengan kata lain, kesuksesan kita tuh memiliki sisi yang berbahaya, dapat membuat kita tuh sombong gitu, merasa hebat, merasa mampu sendiri tanpa Tuhan gitu loh, atau melupakan kalau semuanya itu awalnya tuh kita dapat tuh karena Tuhan yang memberikan kepada kita, bukan karena kehebatan kita. Jadi pada saat kita mengalami kesuksesan, kita hendaknya tetap ingat dari mana semua itu berasal. Karena kita harus tahu bahwa semua itu berasal dari Tuhan. Dialah yang memampukan kita untuk mencapai kesuksesan yang kita miliki. Maka
Macam mana kita bisa tetap hidup eh, tahu kalau itu adalah pemberian Tuhan. Maka kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Karena dengan pengakuan kita bersyukur kepada Tuhan, kita bisa mengakui kalau semuanya itu dari Tuhan. Supaya kenapa? Supaya apapun yang kita miliki, apapun yang kita punya, kita bisa melakukannya dan kita bisa eh, menggunakannya untuk memuliakan Tuhan. Jadi kesuksesan ini juga eh, kalau kita tidak hidup di dalam Tuhan, hidup bersyukur kepada Tuhan, hidup tidak lupa kalau itu semua dari Tuhan, itu bisa menghancurkan kita. Jadi yang di ayat 16 ini memang kita harus jangan tinggi hati. Memang dulu kita tidak punya apa-apa, tapi sekarang kita sudah punya. Tapi kita jangan lupa kalau itu semua dari Tuhan. Seperti di pria, kita selalu diingatkan kalau kita lagi tidak punya apa-apa, kita pegang Tuhan kuat-kuat. Dan setelah kita punya apa-apa, kita ingin melakukan hal-hal kedagingan. Dan kita sombong, bahkan kita melupakan Tuhan. Jadi dua poin itu yang saya dapatkan di pagi hari ini, yaitu kita harus hidup di dalam komunitas, hidup perlu orang lain yang mementor kita, atau perlu setiap pagi kita datang kepada Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, terus belajar, menyembah, memuji Tuhan. Kita butuh Tuhan setiap harinya. Dan juga yang kedua yang saya dapatkan, kesuksesan yang kita miliki itu adalah dari Tuhan. Dan juga kita tidak bisa sombong, karena hal itu akan membuat kita semakin hari juga akan jatuh dan juga semakin hari semakin jauh daripada Tuhan. Itu yang bisa saya bagikan di pagi hari ini. Saya kembalikan kepada Pak Heri. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Hengki. Jadi dua kebenaran ini yang memang menjadi contoh, yang satunya jadi peringatan. Kita belajar seperti Amasya, ayah dari Uzia, yang berhasil kalau boleh dibilang ya mendidik Uzia didampingi oleh Zakaria tadi. Jadi artinya ya orang tua dan pemimpin rohani itu menjadi sebuah kolaborasi untuk mendidik anak-anak kita di dalam hal rohani. Jadi sekali lagi kata kuncinya itu ya peranan orang tua dan pembina rohani itu harus berjalan bersama-sama. Kan kadang ada orang tua yang melimpahkan tanggung jawabnya kepada guru-guru sekolah minggu, pembina kids, untuk mendidik rohani anak-anaknya. Padahal kan waktu terbanyak anak-anak ya sebenarnya bersama dengan orang tua. Tapi dari kisah ini paling tidak kita mendapatkan inspirasi, mendapatkan teladan dan contoh yang dapat kita praktek seperti Amazia dan Zakaria bersama-sama mendidik si Uzia, sehingga ayat-ayat di awal dikatakan bahwa Uzia hidup sama seperti ayahnya Amazia dan selama hidup Zakaria. Nah, jadi memang seperti yang pertama tadi yang dikatakan, kita ini butuh mentor, bapak rohani, sahabat rohani. Nah, tapi dari poin ini kita belajar kalau kita menjadi bapak jasmani, mari kita juga mendidik anak-anak kita di dalam takut akan Tuhan sejak masa kecil mereka. Dan juga berkolaborasi tentunya dengan gereja yang notabene-nya diberi otoritas oleh Tuhan untuk menyampaikan kebenaran, mengajar juga dari kecil. Tapi sekali lagi tidak boleh hanya satu pihak. Apalagi kalau dilimpahkan sepenuhnya kepada pihak gereja, yaitu sangat tidak tepat. Itu hal yang pertama. Jadi mari berfungsi sebagai imam, nabi, dan raja untuk membawa anak-anak kita mengenal Tuhan sejak kecil. Nah tentu hal yang kedua adalah peringatan bagi kita. Ketika kita mengalami yang namanya kemapanan, keadaan menjadi lebih baik, maka yuk terus jaga hati. Dan itu yang sampai hari ini ya juga terus kami lakukan.
ketika segala sesuatunya menjadi semakin baik, segala sesuatunya menjadi lebih kami nikmati dibanding waktu-waktu dulu. Nah, hal yang terus kami lakukan adalah menjaga hati. Karena hati-hati dengan kemapanan, hati-hati dengan keadaan baik-baik saja. Karena kalau kita nggak bisa jaga hati, kita bisa terjebak dengan kesombongan. Dan ingat, Tuhan menentang orang yang sombong. Jadi mari terus memiliki kerendahan hati karena kita jaga hati kita, karena dari situ terpancar kehidupan. Terus sadari bahwa segala sesuatu itu dari Tuhan, dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bahkan berkali-kali kalau kami menerima berkat Tuhan gitu ya, melalui siapapun, kami ngomong langsung terima kasih kepada Bapak, Ibu, karena kami menerima berkat Tuhan melalui Bapak, Ibu. Artinya kami harus ingat melalui Bapak, Ibu, jemaat, Tuhan yang memberkati kami. Dalam segala hal yang bisa kami nikmati sampai hari ini, kami tahu itu semua karena Tuhan dan melalui Bapak, Ibu, jemaat. Jadi bukan karena kami. Nah, itu salah satu cara yang terus kami jaga sampai hari ini. Ketika keadaan jadi lebih baik, lebih mapan, terus jaga hati. Jangan seperti usia, akhirnya dia tinggi hati dan dia melakukan hal-hal yang harusnya dia tidak lakukan, sehingga dia tidak finishing well. Jadi dua kebenaran ini yang mau kita perhatikan. Yang pertama kita praktekkan karena itu jadi contoh yang baik, tapi yang kedua menjadi peringatan bagi kita untuk kita tidak lakukan, supaya kita semua finishing well. Karena saya percaya, seperti tadi juga Hengki udah sampaikan, ketika kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, melakukan firman Tuhan, sudah pastilah keadaan kita akan semakin baik. Karena Tuhan yang setia itu akan memberkati, menyertai, dan menolong kita. Tapi dari sisi kita lagi, ketika semua itu menjadi jauh lebih baik, apakah kita bisa tetap menjaga hati? Dan harusnya kita bisa. Karena ada Roh Kudus yang berdiam dalam hidup kita. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Saya serahkan kembali kepada Hengki. Ya, terima kasih Pak Heri. Mari kita tutup dalam doa. Silakan Ko Ali. Mari kita berdoa. Bapak kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih buat sekali lagi kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami bisa datang kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapak. Ini kesempatan kami untuk kami bisa memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan. Buat nafas yang Kau berikan, buat kesehatan pagi hari ini yang Kau berikan kepada kami semua Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Pagi hari ini Bapak kami datang kepadamu Bapak dengan segala kerendahan hati kami. Dengan segala keterbatasan kami Tuhan kami datang kepada Engkau Bapak. Terima kasih buat kelayakan yang Kau berikan kepada kami. Untuk kami bisa datang berdoa kepada Engkau. Untuk kami bisa datang menyembah kepada Engkau Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapak. Kami bersyukur. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan. Pagi hari ini bersepakat berdoa buat Ibu Susana Tuhan yang sudah operasi Bapak. Kami berdoa Tuhan, terima kasih. Biarlah oleh bilur-bilur-Mu Bapak pemulihan terjadi atas hidupnya Bapak. Oleh tubuhnya Tuhan pemulihan terjadi Tuhan. Semakin kuat, semakin pulih. Kami berdoa dalam nama Yesus Bapak. Terima kasih, kami juga berdoa buat Ko Hengki yang sudah menyampaikan firman-Mu. Tuhan berkati, Tuhan pakai dia semakin luar biasa lagi. Istri dan anak-anaknya, usahanya Tuhan, apapun yang dikerjakan oleh tangannya Tuhan buat berhasil Bapak. Kami percaya Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupannya Bapak. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap kami Tuhan yang datang hadir bersama-sama berkoram dio pagi hari ini Bapak. Ini adalah keputusan yang benar yang sudah kami ambil bersama-sama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bisa bersama-sama berkoram dio Bapak. Tuhan berkati. Ama gak tahu Tuhan apa posisi, apa kondisi hati teman-teman kami yang hadir hari ini Bapak. Hamba berdoa dalam nama Yesus, setiap kami Tuhan mengalami kekuatan yang daripada Engkau. Kami yang lelah kami dikuatkan, kami yang sakit kami disembuhkan, kami yang mengalami Tuhan banyak hal Tuhan, menghadapi tembok Tuhan, kami percaya kami ada jalan keluar, kami ada solusi Bapak. Setiap kami
sudah mengawali hal yang benar Tuhan. Kami berjalan bersama-sama dengan Engkau. Pasti Tuhan, kami dalam penyertaan-Mu sepanjang hari kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami percaya nama Tuhan dipermuliakan dalam setiap kami. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami pegang, Tuhan buat kami berhasil. Penyertaan, perlindungan, sukacita, damai sejahtera Allah melimpah-limpah atas hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita sama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, terima kasih sekali lagi kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini yang telah mengingatkan kami ya Tuhan. Karena kami seringkali lupa ya Tuhan dan terbuai oleh berkat-Mu ya Bapa, sehingga kami menjadi tinggi hati ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang selalu mengingatkan kami ya Tuhan, untuk selalu waspada terhadap ketidaksetiaan kami ya Tuhan. Yang kami lupa ya Tuhan, kalau semua berkat itu hanya datang dari Engkau ya Tuhan. Kami tidak punya apa-apa, tapi kami percaya Engkau Tuhan Allah yang memberkati setiap hidup kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar lagi juga kami akan memulai aktivitas kami dan pekerjaan kami. Biarlah damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu yang melimpah-limpah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan juga persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kami dari pagi hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang sudah menerima berkat sama-sama katakan amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.